Halo, selamat siang semua, sore sih. Dan ya, rada telat hari ini videonya. Kita hari ini bakal update seputar cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Kita bakal update untuk BTC yang kayaknya cukup menarik ya, marketnya setelah kemarin kita lihat ya. Maksudnya kemarin lah, kemarin tuh cukup menarik. Dan kita bakal lihat hari ini kira-kira outlooknya gimana, dan ini sempat naik lagi 298, interesting. So basically dari kemarin ya, kita itu kan sebenarnya gini guys, ada istilah-istilah yang ketika aku katakan seperti apa, potensial, seperti tunggu konfirmasi. Nah, istilah-istilah itu tuh penting sebenarnya, dan nanti mungkin aku bakal update satu buah video yang dimana aku bakal menjelaskan inti dari perkata-kataan itu, dan itu biasanya disebut oleh para technical analis ya. Dan di sini kita bakal coba dulu ke 1 month candlestick. Di sini kita bisa lihat ya bahwa nah, sepertinya aku bakal sedikit bukan mengubah sih sebenarnya, lebih ke arah menarik analisa yang dulu lagi ke dalam analisa sekarang gitu, yang rising wedge pattern and then resisten yang dari 3 tahun gitu. Nah, ini aku bakal coba gambar ulang gambar ulang ya. Pertama ya, ini rising wedge pattern ya, yang dari dulu tuh aku pernah gambar di bawah-bawah sini tentang rising wedge pattern gitu. Dan kita bakal coba ulang aja gambarnya fresh karena ini menarik ya, untuk digambar ulang. Dan kita akan lihat seperti apakah atau masih samakah analisanya dengan analisa dulu. Oke, pertama-tama kita bakal update tentang support yang dulu menjadi sebuah resisten pada sekarang ya, yang dimana kita bisa lihat di sini ada support ya. Mungkin kita bakal secara weekly baru kelihatan, tapi pada dasarnya kita bisa lihat seperti ini. Oh ya, mungkin aku mau tambah pakainya BTC USD Coinbase aja karena source-nya banyak, dan aku mau ingetin ke kalian bahwa kemarin sempat aku analisa di sini itu tentang support ya, support penting, yang dimana BTC nggak boleh jebol di sekitar 22.000, karena kalau sampai jebol, apalagi sampai ke 22.000 ke bawah, itu bakal menjadi di sini potensial menjadi cup and handle. Oke, cup and handle. Dan bahkan ini disebut patah tren kalau sampai BTC bisa turun 22.000. Ini aku pingin ingatin kalian karena kayaknya kalian nggak banyak yang nonton videoku tentang menabung BTC, padahal di situ tuh aku jelasin tentang kalian di mana aja bisa entry, dan di mana sebagai investor kalian tuh boleh exit gitu. Itu di konten strategi menabung Bitcoin, dan itu penting banget sih BTW. Dan sebentar, aku buka dulu sosial mediaku. Dan ini kita bisa lihat ya bahwa market nggak boleh jebol 22.000, karena kalau sampai 22.000 jebol, maka trend line dari tahun 2017 ya, 2017 2019 itu bakal jebol guys. Itu berbahaya banget kalau BTC sampai jebol 22.000 sebenarnya ya. Itu aku mau infoin itu dulu, and then kita back to sini lagi deh ya. Sebentar, BTC tadi aku gambar di sini kan ya. Ini aku tambahin resistance ya, support yang become resistance dari sini, 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 sini. Oke, kita bakal coba ke weekly lebih enak. Nah, lebih jelas. Lebih jelas ya teman-teman. So, di sini kita bisa lihat bahwa BTC memiliki yang disebut sebagai area support dari tahun 2021 ya, yang harus kita lihat bahwa dan kita harus memahami bahwa ini area-area yang sangat bukan krusial sih, ini resisten yang cukup berat lah untuk di breakoutin, karena bisa dilihat beberapa kali gagal kan tuh. Dan ini kalau sampai terjadi, kemarin juga sempat kan sampai kurang lebih ke area ini ya, dan ini kena rejection 3 kali, dan ini turun 3 kali juga ya. Mungkin harapannya kalau sampai bisa, kalau istilahnya sampai next bakal mungkin akhir tahun mungkin baru bisa, atau awal tahun mungkin baru bisa ini breakout ya, mungkin ya. Tapi balik lagi ya guys, ini intinya supply area yang dimana BTC kalau sampai sulit banget ke sana kalau tidak ada good news yang sangat-sangat kuat ya. 30.600 sampai 35.300, kurang lebih begitu. So ya, ini BTC bakal cukup sulit
untuk breakout sini mungkin aku sedikit adjust areanya ya biar enak. Nah, sampai sini aja. Ya, mungkin kita bilang 30.000 sampai 33.600 atau 34.000 itu menjadi area yang range supply-nya dia. Karena kita bisa lihat yang garis merah yang aku tandain merah ini itu dulunya dari tahun 2021 menjadi support, di tahun 2000 Juli support, terus di Mei 2022 jebol supportnya. Ini kena rejection gitu ya. So ini sangat menarik ya. Maksudnya menariknya adalah tidak segampang itulah ya. Dan ini ada rising wedge pattern. Ini ada rising wedge pattern yang dimana dulu pernah jebol dan aku pernah bahas sama kalian juga, oke. Tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa BTC jebol dari rising wedge pattern dan akhirnya turun kan kemarin kan sampai penurunan 10% lah, dan sekarang balik lagi. Ini masih kita katakan sebagai pullback-nya dia ya, pullback-nya dia. Dan dimana di sini juga sebenarnya kalau aku tidak pakai ini ya, kalau aku tidak pakai rectangle sampai sini, ini kita sebut ini sebagai resistance, oke. 2021 sampai 23. Oke, terus rising wedge pattern-nya aku naikin, trendline aku hapus. Oke, so di sini kita bisa lihat bahwa kalau aku tambahin khusus untuk sini ya, kita bisa lihat bahwa ini ada supply di sini, oke. Nah, ini jelas banget kan, yang dimana ini supply dari sini, supply di sini, rejection, bahkan dari tahun 2022 hampir setahun kita ini adalah area sebenarnya nggak dari 2022 tapi 2021 udah ada tuh ya. Balik lagi yang ke tempat tadi lah, yang resisten tadi ya, itu ini sangat kuat lah. Dan ini range-nya di 301 sampai 32.000 ya. Jadi tidak akan semudah itulah harusnya untuk BTC bisa langsung ini. Dan lagian hitungan ini aku again and again ya, bahwa ini masih valid rising wedge pattern karena ini yang disebut sebagai pullback ketika kita ngomongin teknikal. Oke, ketika kita ngomongin teknikal ini sebagai pullback. Kalian bisa lihat sini. Oke. Dan pullback ini yang menariknya adalah dia ngejar ke area supply-nya dia ya. Jadi kalau sampai weekly Senin nggak jebol di area 32.000 lah kita ngomong, atau mungkin 31.000 lah kita ngomong, closing di atas 31.000 artinya turun lagi. Atau mungkin kita akan cenderung sideways seperti ini selama sebulan ke depan. Sampai sebulan, and then boom. Ya, jadi kita akan melihat mungkin BTC akan begini nantinya. Ya, kita bakal lihat dulu. Dan lagian back lagi ya, ini ada pola bisa kita bilang triple top, bisa kita bilang bullish rectangle pattern. Intinya tunggu konfirmasi guys. Dan cuman for your information, short di sini lebih menarik risk and reward-nya secara stop loss-nya juga dibandingkan kita long di sini sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa simpulkan bahwa di sini ada support yang become resistance. So, ya, short dari area ini lebih menarik daripada long di sini. Kenapa? Karena kita hitungannya ya, lu udah di ujung di atas, masa ya lu long? Itu kan ya istilahnya orang sering ngomong kan, buy di pucuk gitu kan. Nah, ini istilahnya kalau kalian beli di sini ini namanya buy di pucuk. Oke. Jadi ya tinggal pasang stop loss aja lah intinya ya. And then aku bakal taruh ini ya di supportnya ini area 252 sampai 26 lah kira-kira. Itu menjadi range untuk kita turunin lagi. 25 lah ya. Itu adalah range di mana support untuk si BTC nggak boleh jebol. Karena once ini jebol, maka target penurunannya bisa sampai ke 20.000 atau 22 ya. Around di sini nih. Ya, ini ketahan di sini. Ini ada demand soalnya. Ya kan 22 lah kira-kira. Kita taruh sini 218 sampai 26. Ya, kurang lebih ini adalah range demand-nya dia di sini nih. Oke. Dan kayak kita ngomongin jujur-jujuran ya. Kalau kita ngomongin ini bakal kepentok berkali-kali dan ini bakal sulit di breakout, I just 22.000 itu juga bakal sulit di breakdown. Kenapa? Kalian lihat nggak? Posisi dari dari week ini sampai ke sini ya,
ini udah disebut sebagai kalau aku bilang ya strong supply lah ya, strong supply, strong demand. Kamu bayangin ini dari sini ke sini itu tariknya berapa banyak, setinggi apa itu, berapa persen ditarik? Sekitar 10%, 12% ya. Jadi area ini itu strong demand. Makanya aku bilang tadi kan, even though dia di bawah sampai 20.000, sampai di bawah ke 22 sampai ke bawah 20.000, itu strong demand. Secara monthly itu akan sulit banget dia bisa jebol 22.000 secara monthly ya. Tapi karena ini ada strong demand, dan dimana tadi aku sempat bilang kan, secara trendline monthly yang tadi yang aku kasih lihat yang tren panjangnya itu adalah support dari tahun 2017, 19, 2021 kalau nggak salah, lupa tadi ya. Kalian nonton aja videoku yang ini ya, cara menabung BTC ya. Karena di situ aku jelasin. Dan ya ini adalah strong demand kalau memang terjadi jebol ya, terjadi jebol. Karena kalau kita ngomongin ini target apa namanya? Target triple topnya misalnya ya itu kurang lebih di area ini, sorry. Nah, ya kan? 22.000 lah kasarnya lah ya, atau 21.800, 22.000 kurang lebih. So interesting, di area ini sangat interesting lah, maksudnya kalau sampai jebol ya. Karena balik lagi guys, ini kan if breakdown dan ini kan if breakout ya. Jadi istilahnya ada trigger kan ketika kita ngomongin maksudnya kalau kita ngomongin dalam sebuah action atau aktivitas, pasti ada sebab dan akibat. Again, aku bahas dari yang kemarin, sebab dan akibat. If A, maka kita harus ngapain? If B, kita ngapain? Kita ngomongin ada plan kan, dan kita ngomongin juga ada yang namanya ketika ada movement dari musuh main catur, dari lawan main catur, dia gerak ke kanan, mungkin kita harus mikirin nih, kita mau gerak kemana lagi nih, karena pergerakan dia itu. Sama halnya ini, kalau dia jebol ke bawah, artinya supportnya jebol, breakdown, dan weekly-nya closingnya sesuai time frame belakang, artinya cenderung ke bawah. Kalau ini breakout ke area sekitar 30.000 sampai 32 paling aman sih, 32.000 breakout closing weekly, artinya ke atas. Ya. Jadi everything is about, ini aku bilang potensial di sini kan. Bahkan dari kemarin aku juga katakan bahwa ini potensial triple top ya. Dan aku juga udah bilang kemarin ketika dia di 4 jam. Ketika aku bilang di sini. Ini kan ada apa namanya, kemarin tuh kita bahas di sini ada resisten kan weekly. Nah, kita lihat kan, ini kan ada resisten weekly yang sempat aku bahas kan. Nah, ini pun sebenarnya secara weekly ini tuh belum confirm breakout sih sebenarnya. Nah, kalau dia once ini breakout, event ini breakout, perlu yang namanya retrace. Makanya perlu turun dulu. Turun sampai kemana? Turun sampai ke 278 atau 27 something. 28 ke bawah lah. Atau 28 lah kira-kira. Ya, so short from here itu lumayan lebih oke. Apalagi kalau kita ngomongin minusnya ya paling sekitar, lumayan. Ya mungkin kita bisa antisipasi dia bakal 30.000 lagi. Antri aja. Ya, antri aja. Kalau kita ngomongin ini bakal bakal short ya. Karena baik lagi, again, di sini ada resisten yang cukup panjang ya, 30.000 itu adalah resisten cukup panjang. So kita expect dia akan retrace paling minimal itu adalah di 28.500 sampai kita ngomongin di 28.000 setidaknya. Ya jelek-jelek ya mungkin dibawa turun ke bawah tapi nge-wick ya. Kayak ekor-ekor gini loh ya, diturun sampai sini tapi nge-wick lagi. Time frame-nya weekly ya, Oke. So ini untuk ya, ini potensial triple top, atau kita bilang ini juga mungkin bullish rectangle. Bullish rectangle harus breakout dulu, naik ke atas dulu, baru dia bisa disebut bullish rectangle. Dan kita coba lihat secara one day. Ya sebenarnya one day kan kita lihat kan tuh, ternyata dia breakout kan secara time frame kecilnya beberapa hari kan. Ya kurang lebih seperti itu, dan ini sebenarnya menarik untuk di short sebenarnya. Karena apalagi di sini kita bisa lihat di sini ada strong supply. Kalau aku hide ini ya. Ini sandwich pattern-nya, kita hide dulu. Nah, ini menjadi strong supply sebenarnya.
area ini. Oke, di sini. Nah, oke, ini adalah strong supply. Kenapa? Karena ini ada rejection pas di sampai sini, ya. Rejection, strong supply, so ini around 30.400. Ya mungkin bisa naik ke atas lagi ya. Kalau menurut aku sih kayaknya bisa naik ke atas lagi nih. Benar-benar ngejar supply-nya yang strong supply-nya untuk liquidity baru dibawa turun. So kalau aku pribadi, aku bakal entry short kalau dia sampai ke 30.400 lah kurang lebih, dan kita bisa ambil shortnya sampai ke di sini lah. Ya, 2,5. Oke, risk and rewardnya 1/2. Oke. So kalau kita tarik Fibo, ya areanya juga kan area TP-nya kurang lebih di sini lah. Area retracement lah kalau aku bilangnya ya. Area retracement. Oke. Tapi aku expect ya cuman targetnya sampai sini aja, sekitar 28.500 atau 600 sudah enough sih kalau untuk TP ya. Ini kan hampir 6% malah. Naik dikit juga fine. Karena hampir 6%. Ya, kurang lebih sini antri ya. 33 ribuan, 30.300-an udah oke sih buat di area ini. Dan ini aku bakal share ke trading plan grup premiumku. BTC bisa antri short di area 30.350 lah. Oke. That's it. Ya, itu untuk BTC. So kita bisa nunggu lagi, karena kalau kita lihat kayak gini ya, market ini masih nanggung guys, ini masih bisa ditarik lagi. Kenapa? Karena ya at least yang dekat-dekat 30.080, karena ini udah supply gitu semua ya. Ini udah kayak istilahnya kalau kita bilang tuh istilahnya itu mungkin ranjaunya udah banyak gitu di area ini gitu. Dan baik lagi ya, kita belum, ini sebenarnya tahu nggak, ini market naik kemarin itu karena salah satunya SRP itu menang. Jadi SEC menarik gugatan dari SRP yang dari sekian tahun mereka perang terus, akhirnya SEC tarik gugatannya, and then makanya kemarin dari sini tuh bisa naik lagi ya karena SRP sebenarnya. Nah, so what's the sentiment now? ETF hoax udah pasti, dan itu yang bikin aku kemarin bilang ini semakin drop ya. Tapi kedua, ketolong sama SRP apa namanya ditarik gugatannya sama SEC, dan jadi ini sentimen yang lagi pegangannya ini sekarang ya. Cuman yang harus di note, kalian ingat nggak kalau aku sempat dibahas jadi kan aku kemarin sempat di Telegram ya, itu ngomongin soal SRP kan. Dan pas aku bikin trading plan nih, ini kan tercapai nih ya plannya kan. Yang aku pas bikin ini double bottom. Nah, pas aku ngomong ini kan aku sempat ngomong juga di live kan. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih better, lebih nyaman invest atau ya daripada mending nyicil SRP daripada BTC. Padahal ya sebenarnya aku juga nggak invest ke SRP. Cuman kalau dulu pilih BTC SRP, aku kayaknya bakal pilih SRP karena upside-nya lebih menarik SRP sebenarnya. Dan apalagi sekarang masalah SCC sudah selesai kan, ya udah udah nice gitu. Cuman ya sekarang SRP-nya lagi naik, jadi aku no comment dulu lah ya. Dan ya guys, paling kurang lebih seperti itu. Paling aku mau titip, jangan lupa follow TikTokku ini buat kalian yang mau join ke TikTokku, nonton live TikTok. Biasanya aku live di kevinjohn27.second. Akun utama kevinjohn27 itu kena ban 40.000 followers, dan di sini bisa follow juga kevinjohn27 di Instagram. Ini Instagram kalau mau dapetin personal live tentang cryptocurrency dan lain-lainnya, aku share di sana. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini supaya aku semangat terus untuk update. Buat kalian mau join ke grup Telegramku, silakan masuk ke Kejo Crypto Channel. Di sana aku update seputar kripto. Contohnya kalian bisa lihat kalau pas aku lagi live, aku bakal infoin. Terus aku ada update tentang SRP ya. Terus yang aku sempat bikin short Solana di live gitu kan. And then kalau mau join discussion, tinggal klik aja. Ini ada Kejo Crypto Group, itu untuk discussion. Kalian mau ngobrol-ngobrol sama yang lain, oke?
Terus, nah ini mulai-mulai nih ada apa? Tukang tipu-tipu nih. Ya, nggak tahu sih ini tukang tipu atau bukan nih. Atau aku nggak tahu. Terus next kita bakal lihat untuk ini kalau buat yang berita, kalian mau join grup berita Kejo Crypto Platform, guys. So, silakan join ke Kejo Crypto Platform untuk dapatin berita news secara dengan bot, dengan real time yang dia dapatkan dengan apa namanya? AI-ku, botku sudah mengagregator, jadi mencari dari berbagai sumber. Jadi kalian nggak usah pusing lagi kalau oh nanti cek Twitter di mana, bla 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 bla. Ya tinggal lihat ini aja semua. Oke, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, tinggal translate ke bahasa Indonesia aja. Ya, maksudnya translate ke Google Translate aja. Oke. So, and then buat yang mau join apa grup premium ada Bitcoin halving promo untuk new member diskon 15% ya, dan untuk yang member lama bisa dapat diskon 20%, dan ini bakal selama kuartal Oktober, November, Desember 2023. Promo kita bakal rame melihat BTC halving. But for your information ya, mungkin grupku seperti ini, kita ya kita trading hampir 24 jam everyone ya, ini kita bolak-balik trading dan aku infoin soal ya banyak lah tuh Ethereum, kita trading Ethereum bolak-balik, Solana bolak-balik hari kemarin, dan ya kurang lebih isinya kayak gini lah kalau tradingan. Aku sharing tentang seputar kayak gini. Tadi pagi kan aku share ini Ethereum boleh entry lagi nih kayak gini kan ya, terus kita ngobrol-ngobrol, aku sering bahas outlook gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan paling kalau ada yang nanya-nanya member premium seperti ini boleh entry lagi nggak, normal rejection, kita bahas-bahas ngobrol di sini ya. And then kayak gini juga untuk ke yang apa, kalau personal chat ya, karena aku kan mentoring juga kan, I mean personal mentor lah, dan buat kalian mau chat personal juga bisa gitu. Dan ini websiteku pribadi, silahkan join kalau mau join ya. Ini ada join us website, langsung chat ke admin langsung, dan ini salah satunya yang kita ke toko kripto ya, berkunjung, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Oke, thank you for watching ya. Ini naik lagi kan, ditarik-tarik kan. Thank you for watching ya teman-teman, dan jangan lupa, oh ya aku lupa, week ininya belum selesai ya. Kita ya ini ada resisten, hati-hati, ini sudah breakout lagi dia, dan targetnya kira-kira kalau ini aku bakal tarikin Fibo kurang lebih ya bisa sampai 30.000 dan bahkan lebih harusnya. Tuh, persis kan? Area 30.300. Karena aku ambil dari weeknya ini, dan ini targetnya ya 30.300, 30.350 bisa di short, dan ya see you BTC, dan tentunya harus pakai stop loss, dan aku tidak bakal merekomendasikan kalian yang tidak mengerti hitung margin, tidak mengerti hitung leverage, nggak ngerti pasang stop loss. Aku nggak rekomendasi kalian untuk kali 125 margin full all in, nggak ngerti resiko race-nya, nggak ngerti liquidity price. Ya mending jangan ikut-ikutan dah, oke? Oke, that's it, thank you. Dan ini tidak ada jaminan, disclaimer on, tidak ada jaminan ini bakal 100% bakal benar. Ya, thank you semua, selamat siang, sore, sampai jumpa, bye-bye.